Mari kita buka bersama-sama lebih dahulu di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, pasal yang ke-13. Sebelum saya menyampaikan, melanjutkan di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-11. Firman ini dikatakan di dalam ayat yang ke-11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Untuk bangun dari tidur. Rasul Paulus mengingatkan untuk saatnya setiap daripada kita untuk bangun daripada tidur. Saya mengambil akan ayat ini, saudara. Karena banyak sekali saya memperhatikan bahwa orang-orang kalau tertidur tidak menyadarin apa yang ada dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Kalau setiap daripada kita tertidur, maka dari itu kita tidak akan mengetahui. Kita tidak akan mengetahui apa yang Tuhan mau yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tertidur. Karena kita tidak menyadarin. Karena kita tidak mau, mungkin kita ignorance dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Efesus sendiri juga mengatakan bahwa di dalam ayat yang pasal yang kelima ayat yang pertama, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Setiap daripada kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Ya. Perhatikan bagaimana hidup, bukan hanya kita sekedar memperhatikan tanpa ada sesuatu perubahan. Kalau tadi saya berbicara tentang alarm alarm terjadi, membuat saudara aware, tidak hanya alarm bunyi and then tidur lagi, saudara akan mati terbakar. Ada amin saudara. Kalau alarm itu bunyi, kalau kita memperhatikan bagaimana kita hidup, kalau kita wake up dari slumber kita, dari tidur kita, maka dari itu kita akan melakukan sesuatu. Akan melakukan sesuatu, perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Puji Tuhan, kita telah belajar banyak. Di dalam kitab Roma yang saya katakan dapat menjadi sesuatu doktrin. Menjadi sesuatu doktrin kepercayaan kita yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Saudara dan saya telah belajar bersama-sama. Mari PowerPoint saya yang kedua. Di mana Tuhan membenarkan kita, Tuhan telah membenarkan kita. Jelas ya saudara, kelihatan enggak? Ya ini uji coba untuk yang akan datang. Ya, untuk yang akan datang apakah hal ini bisa diterima atau enggak ya, kalau enggak kita memakai sesuatu teknologi yang mungkin better ya. Oke, bisa melihat saudara atau kekecilan yang di belakang, saya enggak tanya istri saya tapi yang di belakang itu ya, jangan sampai kacamatanya dinaikkan turunkan. Haleluya ya, bisa melihat yang di belakang kata-katanya. You can see, okay. Alright, okay, if you can see ya. Di mana kita telah belajar bahwa Tuhan membenarkan akan kehidupan kita. Kalau Tuhan membenarkan kita, maka dari itu no more condemnation dikatakan. No more condemnation in Jesus Christ. Ada amin saudara. Barang siapa di dalam Yesus Kristus, tidak ada sesuatu penghukuman lagi. Tidak ada sesuatu condemnation lagi di dalam kehidupan kita. Kita telah belajar bersama-sama akan hal ini. Di mana kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Tuhan turut bekerja di dalam segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak turut bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Ada amin saudara. Semua Tuhan turut bekerja. Sampai firman Tuhan katakan, rambut kita pun dihitung oleh Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Kalau ada rambut yang rontok cuma satu, kita gak pernah hitung rambut kita. Ada amin. Saya percaya setiap daripada kita, yang rambutnya terutama yang tebal-tebal, yang tipis mulai menghitung mungkin.
Ya, yang tinggal 3 lembar gitu ya, mungkin dihitung. Tetapi kalau rambutnya masih tebal, saudara nggak pernah ngitung. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya. Dan disinilah kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Ya. Perhatikan bahwa dikatakan Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Perhatikan yang selanjutnya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat yang ke-15, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan melakukan, akan menuruti akan setiap perintah-perintahnya. Ada amin saudara. Kalau kita ini melakukan akan setiap perintah-perintah Tuhan, maka dari itu kita ini mengasihi akan Dia. Mengasihi akan Dia. Bukan kita mengasihi dengan persembahan kita, bukan kita mengasihi, kita ini hanya menurutin karena kita mengasihi Tuhan. Ada amin. Kalau saudara dan saya mungkin melakukan sesuatu untuk orang, kebaikan kita ini karena bukan sekali lagi, ya, bukan karena kita ini mau melakukan apa yang kita mau, apa yang kita sukai, apa yang menurut kita baik. No, kita melakukan karena kita mengasihi Dia. Mau menuruti akan setiap firman Tuhan. Ada amin saudara. Dan kita belajar bersama-sama di mana Tuhan membawa kita. Last week kita telah belajar bersama-sama. Menjadikan kita serupa sebagai gambar daripada Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita. Can you please the next one, no the next one, no, next, ya, yeah, this one, ya. Kalau saya nggak operate sendiri agak sedikit susah, saudara. Ya, dikatakan bahwa sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Ada amin, saudara. Tuhan ingin menjadikan kita untuk menjadi serupa dengan gambar daripada Yesus Kristus. Setiap daripada kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambar Dia. Oleh sebab itu dengan segala apa yang kita pelajarin, apa yang saudara dan saya setiap minggu mungkin mendengarkan akan firman Tuhan. Karena Tuhan membawa kita daripada kepada kemuliaannya yang lebih tinggi. Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Ada amin saudara. Kita dibenarkan dan kita dibawa untuk menjadi serupa bagi Dia. Dan hari ini saya ingin menyambung dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Yaitu Allah memuliakan kita dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Sini panas sekali saudara. Ya mungkin karena terlalu terang saudara di sini. Ya oke. Ayat yang ke-30 dikatakan, dan mereka ditentukan dari semula, mereka yang juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Kita sudah belajar dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Katakan sama-sama. Mereka itu juga dimuliakannya. He also glorified. Ada amin saudara. Barang siapa yang dibenarkannya, maka dari itu dikatakan akan dimuliakannya. Mungkin setiap daripada kita mungkin berpikir, bukankah kita yang seharusnya memuliakan akan nama Tuhan? Betul saudara. Setiap daripada kita harus memuliakan akan nama Tuhan. Setiap daripada kita. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa yang telah dibenarkan oleh Tuhan, yang telah di-justified oleh Tuhan, akan dimuliakan. Saudara akan bersama dengan saya akan dimuliakan
pertama yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu perkataan yang dimana dikatakan dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, dikatakan mereka yang dipanggilnya. Ya, those he called, dikatakan mereka yang dipanggilnya. Kalau orang dipanggil berarti ada sesuatu respons. Ada amin saudara. Ada sesuatu tanggapan, ada sesuatu jawaban. Orang yang menjawab, orang yang dipanggil dan menjawab. Saudara, saya ingin memberikan apa yang dikatakan di dalam kitab Matius. Pasal yang ke-22, di sini ada sesuatu cerita. Matius 22 ada sesuatu cerita daripada perjamuan akan kawin daripada seorang raja, anak raja. Raja memerintahkan kepada seluruh daripada hamba-hambanya untuk pergi menyampaikan akan undangan-undangan kepada orang yang telah dipanggil, dikatakan. Mereka disuruh untuk pergi, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang diundangnya. Kita buka bersama-sama saja di dalam kitab Matius, ya, supaya saudara bisa mengikuti saya. Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yang mana di situ dikatakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan surga seumpama seorang raja, ayat yang kedua ya, seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin. Tetapi orang itu tidak mau datang, orang-orang itu tidak mau datang. Undangan telah disebarkan, ajakan telah disebarkan, tetapi mereka tidak mau datang. Maka dari itu raja ini memerintahkan akan hamba-hambanya lagi untuk mengatakan pergi lagi kepada mereka. Hidangan telah siap sedia, ternak telah dipotong, dikatakan. Pesta akan dimulai, tetapi mereka tidak mau datang. Bahkan mereka dikatakan, mereka sibuk dengan usaha-usahanya sendiri. Mereka sibuk pergi ke ladang, mengerjakan akan ladangnya. Bahkan dikatakan ada di antara mereka yang membunuh akan hamba-hamba yang dikirimkan oleh raja untuk mengundang mereka. Kurang ajar. Mereka telah diundang, sesuatu yang baik telah diberikan. Tetapi mereka menolak pertama kali. Kedua, diberitahukan bahwa perjamuan telah siap. Perjamuan telah siap sedia, ternak telah dipotong. Dan pesta akan dimulai. Tetapi mereka sibuk dengan usahanya sendiri. Bukannya hal ini apa yang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Undangan telah disampaikan, undangan telah tersedia, telah melalui apapun juga yang ada pada saat ini, melalui televisi. Preaching dipersiapkan, disampaikan melalui internet, email, Facebook, dan lain sebagainya. Saya banyak sekali mendengarkan sesuatu hal yang baik. Baru-baru kemarin, kalau nggak salah, kemarin Jumat. Ya, ada salah satu teman di dalam saat kita makan malam bersama-sama, ada satu teman yang menunjukkan Bobby Jindal. Berapa banyak kenal Bobby Jindal? Menceritakan tentang dia bagaimana menjadi Kristen. Wow, ada di Facebook saudara. Ya, dia seorang Indian. Ya, bagaimana dia bisa menerima Tuhan, diinterview oleh 700 Club. Firman Tuhan disampaikan melalui Facebook. Firman Tuhan disampaikan melalui email. Firman Tuhan disampaikan melalui television. Firman Tuhan disampaikan mungkin melalui Twitter. Firman Tuhan disampaikan mungkin melalui ajakan-ajakan, melalui flyers, melalui billboard, melalui apapun juga yang diberikan, yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Ada amin saudara. Facebook meskipun dipakai secara yang tidak baik, tetapi saya percaya melalui Facebook yang mana firman Tuhan disebarluaskan,
Tuhan memakaikan hal itu, tetapi manusia menolaknya. Manusia tidak mau, bahkan mungkin melakukan sesuatu apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka menganiaya akan hamba-hamba Tuhan. Mereka menganiaya akan orang-orang yang memberitakan akan firman Tuhan. Banyak orang dipanggil, banyak orang telah diundang, tetapi nggak banyak orang respon. Tapi yang sangat saya sesalkan juga, mereka akhirnya raja ini memerintahkan untuk hamba-hambanya lagi, pergi. Karena pesta sudah harus terjadi. Pergi. Setiap orang yang kamu jumpain, orang kaya, orang miskin, orang apapun juga, bangsa-bangsa, puji Tuhan, termasuk kita saudara, yang bukan orang Yahudi, menjadi dipilih oleh Tuhan. Ada amin saudara. Kalau saudara duduk di saat ini, kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Karena Tuhan mengirimkan akan hamba-hamba. Pergi kemana aja untuk membawa semua orang. Ada amin saudara. Nah inilah. Semua orang dikumpulkan, orang datang, orang kaya, orang miskin. Tetapi sayang saudara. Mereka yang datang, dikatakan mereka tidak siap pergi ke pesta. Kenapa? Karena mereka tidak berpakaian pesta. Tidak mengenakan sesuatu pakaian yang indah. Pakaian mereka compang-camping. Mereka pakai rok mini, saudara. Sedikit pesan sponsor, saudara, bagi saudara yang suka buka-bukaan. Mereka gak siap karena mereka dikotorin. Banyak kekotoran ada di dalam tubuhnya. Pergi ke pesta harus bersih karena di hadapan daripada raja. Ada amin saudara. Tetapi dikotorin dengan hal-hal yang lain. Dikotorin dengan hal-hal yang tidak berkenan. Mengotorin akan hidupnya sehingga mereka dipanggil. Dan firman Tuhan katakan yang terakhir, sebab banyak yang dipilih tetapi sedikit, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada amin saudara. Firman Tuhan katakan bahwa mereka yang dipanggil, berarti mereka yang respon akan panggilan itu, mereka akan dimuliakan. Mereka akan dimuliakan. Bukan saja saudara dimuliakan pada saat nanti, tetapi saat ini pun Tuhan mau memuliakan saudara di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini pun Tuhan akan memuliakan akan kehidupan kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan akan memuliakan kita, Tuhan akan membawa kita. Saudara dan saya tentunya ingat ada sesuatu cerita sebelum saya masuk di dalam hal itu, ya, saudara saya ingin bawa saudara lebih dahulu di dalam hal yang saya sampaikan di dalam ministry meeting, yaitu di dalam kitab Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-12. Filipi, kita buka bersama-sama. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi ayat yang kedua dan ayat yang ke-12. Dikatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, saudara daripada siapa? Saudara daripada Paulus. Orang-orang yang sudah menerima Kristus, yang telah di-justify. Ya. Dikatakan kamu senantiasa taat, orang-orang yang taat. Karena itu tetaplah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut yang gentar. Takut dan gentar ini bukan kita mengerjakan akan keselamatan kita. Keselamatan kita dikatakan
bahwa keselamatan kita ini keselamatan oleh kasih anugerah Tuhan. Bukan hasil kerja kita. Jadi keselamatan yang dikatakan oleh Rasul Paulus bukan untuk mendapatkan akan keselamatan. Dan kita bukan mengerjakannya untuk nanti mendapatkan akan mahkota. No. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, yaitu kita hidup di dalam kerelaan untuk melayani akan Tuhan. Mengerjakan akan keselamatan kita. Mengerjakan akan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Yaitu ada sesuatu di mana kita karena mengasihi Dia, kita melakukan sesuatu. Dan yang mana kalau kita bersama-sama, kita mengerjakan akan keselamatan kita, Tuhan akan membawa saudara dan saya kepada kemuliaannya. Tuhan akan membawa. Karena apa? Karena kita ini melakukan ya akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di mana kita mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakan. Oke. Baru kita akan masuk sama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-22. Ya. Kita buka bersama-sama. Matius pasal ke-22. 21, sorry. 21. Ya, di situ di mana kita tahu bahwa dikatakan Yesus dielulukan di Yerusalem atau the triumphal of entry. Ya, saudara lihat gambar yang saudara setiap kali masuk di depan. Di situ orang-orang menyambut pada saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Orang-orang mengelulukan the triumph, kemenangan, sesuatu yang luar biasa. Di mana Tuhan dimuliakan pada saat itu. Pada saat Tuhan masuk, mereka menaruh akan pakaian mereka seperti red carpet, kalau saya katakan. Saudara melihat bahwa Tuhan Yesus naik apa, saudara? Naik keledai. Keledai adalah binatang yang najis. Tetapi Tuhan buat, dipakai oleh Tuhan. Dulu saudara dan saya najis. Tapi dipakai oleh Tuhan. Yang dielulukan Tuhan Yesus, tetapi yang menerima juga bersama-sama dengan Tuhan berjalan di red carpet. Saudara dan saya berjalan di red carpet daripada Tuhan Yesus. Setiap daripada kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Saya ingin memberikan sesuatu ilustrasi. Pada saat Brother Ephraim menyanyi di tempat ini, Brother Ephraim mau dipakai oleh Tuhan, mau memuliakan akan nama Tuhan dengan pujian yang begitu indah. Semuanya untuk kemuliaan daripada Tuhan. Tetapi mungkin ada di antara kita juga yang mana, wow, Brother Ephraim luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Menerima kemuliaan enggak? Menerima saudara. Dia menerima akan kemuliaan yang Tuhan berikan. Melalui talenta, melalui keinginan dia, melalui kerelaan dia untuk melayani Tuhan. Tuhan memuliakan. Oleh sebab itu keledai yang dipakai oleh Yesus. Keledai itu pun, kalau keledai itu boleh sombong saudara. Oh, mereka mengelung-elungkan Mas Bimi, itu kalau keledainya sombong. Tetapi yang saya ingin saya katakan bahwa pada saat kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan memuliakan kita. Tuhan yang memberikan promosi untuk kita. Tuhan yang akan meninggikan kita. Ada amin saudara. Sesuatu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yaitu kerelaan. Kerelaan akan panggilan Tuhan. Kerelaan mau melayani akan Tuhan. Kerelaan di mana kita mau, Tuhan, this is me, use me Lord. Maka dari itu Tuhan akan membawa kita, bukan nanti saja, tetapi saat ini pun Tuhan akan memuliakan akan kita melalui apa yang kita lakukan.
Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu, lakukanlah, layani dia. Biarlah kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Ada amin saudara. Haleluya, haleluya. Dikatakan juga saudara, kalau saudara ingat, di dalam kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang kedua. Yesaya pasal yang kedua ayat yang kedua, saya ada PowerPoint-nya juga. Ya, dikatakan di situ, ya, orang-orang mereka datang berduyun-duyun. Pada zaman akhir, ya, akan terjadi bahwa rumah Tuhan akan menjulang tinggi, rumah Tuhan, yaitu gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Ada amin saudara. Not this building. Not this building, tetapi saudara dan saya akan menjulang tinggi. Karena Tuhan membawa kita daripada kemuliaan kepada kemuliaannya. Ada amin saudara. Dan dikatakan bahwa orang akan berduyun-duyun. Orang akan berduyun-duyun. Many people shall come, dikatakan. Banyak orang akan berduyun-duyun. Mereka akan meminta pengajaran kepada kita. Ada amin saudara. Mereka akan mencari akan Allah Yakub. Yang mana benar-benar di mana mereka merindukan, ayo ajarin aku untuk mengenal akan Tuhan. Ajarin aku bagaimana mengelola akan keluarga yang baik. Ajarin aku bagaimana aku bisa melayani akan Tuhan. Ajar aku bagaimana aku bisa sukses. Ada amin saudara. Gereja Tuhan akan menjulang tinggi. Disitulah Tuhan memuliakan saudara dan saya. Kalau kita tidak mengerti, saudara sudah mengerti sekarang saudara? Ya, now I know. Katakan sama-sama, now I know. Ya, Tuhan membenarkan kita sehingga tidak ada condemnation. Amin saudara. Segala sesuatu turut bekerja dalam kehidupan kita. Now I know. Ada amin? Ya, jadi kita nggak usah sedih lagi. Percaya aja. Tuhan tahu. Saya sering guyonan dengan istri saya. Karena memang telinga saya yang sebelah kiri. Karena saya dengar mesin terlalu banyak dulu pada saat saya bekerja. Saya bandel nggak pakai earplug, saudara. Maka dari itu pendengaran saya yang sebelah kiri agak sedikit, ya, mungkin saudara mendengarkan handphone saya tadi, tapi karena saya konsentrasi saya dengan pujian, maka dari itu saya nggak dengar handphone saya bunyi, saudara. Saya sering guyonan dengan istri saya. Everything work for good. Kalau dia ngomel supaya saya nggak dengar. No, just kidding, saudara. Iya. Yeah. Jangan haleluya dong, Tuhan doakan saya dong. Doakan saya saudara, ya, supaya pendengaran saya ini bisa tajam lagi saudara. Yang kanan oke, yang kiri agak sedikit low. Saya pasti bisa mendengarkan, tetapi sedikit low saudara. Iya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Ada amin saudara. Dan juga now we know bahwa Tuhan mau memuliakan saudara dan saya yang ada di dalam Yesus Kristus. Ada amin. Jangan saudara minta Tuhan memuliakan kita kalau kita ini enggak di dalam Yesus Kristus. No. Barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, maka dari itu kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Saudara dan saya akan dimuliakan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Itulah sebabnya, ya, together glorious. Together glorious. Tuhan mau memakai setiap kehidupan kita untuk kemuliaan Dia. Kalau kita nggak tahu bahwa Tuhan akan memuliakan kita akan hidupnya sembrono. Pikirnya sudah dibenarkan, that's it. No, justru kerjakan keselamatan kita. Ada amin saudara. Justru kita lebih giat lagi. Bagaimana Tuhan membawa kita
kepada terang, ya, di mana kita setiap daripada kita untuk dapat menjadi terang. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ephesians chapter 2 verse 10. Ayat yang ke-10, ya. Kita tahu dikatakan di sini bahwa karena ini kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada amin saudara? Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, kalau ini ayat yang ke-10, ayat yang ke-8, ya, for by grace you have been saved. Kita diselamatkan oleh kasih anugerah, bukan dengan usaha kita. Berbicara tentang keselamatan, tetapi di dalam ayat yang ke-10, ya, di situ dikatakan kita untuk melakukan pekerjaan, ya, good work, pekerjaan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan di mana saudara dan saya melakukan hal-hal yang baik, yang sopan, yang manis didengar, firman Tuhan katakan, yang sedap didengar, ya, yang disebut kebajikan, sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita, ya, hasil daripada keselamatan yang kita terima dengan kasih anugerah, kita melakukan akan pekerjaan baik. Maka dari itu kita akan juga dimuliakan melalui perbuatan baik kita. Ada amin saudara. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi perbuatan baik kita memuliakan akan nama Tuhan. Ada amin saudara. Oh, si itu pantas dia orang Kristen karena dia perbuatannya baik. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan setiap daripada kita diselamatkan oleh karena iman, kita melakukan akan pekerjaan-pekerjaan, Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudara dan saya menjadi terang dan garam. My PowerPoint Kenny, ya, menjadi terang dan garam. Ya. Kalau saudara menjadi terang dan garam, terang bukan terang saudara, tetapi terang daripada Allah, terpancar melalui kehidupan kita. Kalau terang itu terpancar, kita ini memuliakan akan nama Tuhan. Ada amin. Tetapi kita ikut karena terang itu saudara. Ada amin. Supaya kita lebih dalam, kita lebih mengerti. Maka dari itu Matius katakan pasal yang kelima, ya, pada saat kita berbicara menjadi terang dan garam, di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Dikatakan demikianlah hendakmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, melalui perbuatan baik kita memancarkan akan terang dan menjadi garam. Oleh sebab itu disitulah kita memuliakan akan Bapa kita, memuliakan akan Tuhan. Sehingga saudara dan saya ikut dimuliakan oleh Tuhan. Ada amin. Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Supaya lebih jelas lagi, mari kita buka Timotius. Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada, ayat yang ke-7 dulu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya,
Aku telah mencapai garis akhir. Apa yang Rasul Paulus katakan, dia di dalam hidupnya melakukan akan pekerjaan, akan keselamatan dengan takut dan gentar. Sehingga apa? Dia katakan, aku dikatakan telah mengakhiri akan pertandingan. Selama hidupnya dia mengerjakan akan keselamatannya. Mengerjakan keselamatan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi mengerjakan keselamatan. Ya, karena Tuhan memuliakan pada akhirnya nanti juga. Pada saat ini kita bersama-sama dengan Tuhan di dunia, kita memuliakan Dia, kita pun ikut dimuliakan, dan nanti pada suatu saat dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan. Jadi mahkota itu sudah ada. Mahkota itu sudah ada pada saat kita di dunia mengerjakan akan keselamatan. Yang dikaruniakan kepada kita, kepadaku, dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi saya suka sekali akan ayat ini. Rasul Paulus berbicara tentang dirinya, ya, bahwa dia akan mendapatkan mahkota for sure. Dia tahu dia akan mendapatkan mahkota. Tetapi dikatakan, ya, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua. Ya, dikatakan kepada semua. Also to all dikatakan. Kepada semua, kepada setiap daripada kita juga akan memperoleh mahkota. Haleluya. Saudara dan saya akan memperoleh akan mahkota yang Tuhan sediakan, kemuliaan yang Tuhan sediakan pada akhir. Tetapi saat ini pun kita harus bersama-sama kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Pada saat kita bersama-sama mengerjakan akan keselamatan kita, di mana Tuhan dipermuliakan, kita menjadi salt and light. Disitulah pada saat kita memuliakan akan Tuhan, one package, kita pun dimuliakan. Ada amin saudara. Menjadi satu keseluruhan, ya, keseluruhan bahwa Tuhan juga akan memuliakan akan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang 25 dikatakan, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat dengan demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tuhan mempersiapkan. Ya, together glorious saat kita berada di dunia saat ini, pada saat kita hidup saat ini. Tetapi Tuhan juga menyiapkan sesuatu mahkota yang abadi. Get a crown dikatakan that will last forever. Yang akan, ya, yang mahkota yang abadi, ya, yang akan last forever. Tuhan menyiapkan untuk saudara dan saya. Ada amin saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita, biarlah kita tahu di dalam perjalanan, di dalam kekristenan kita, Tuhan mau untuk kita memuliakan akan nama Dia. Bahwa Tuhan memuliakan saudara, jangan sia-siakan kekristenan ini. Setiap daripada kita, kalau Yesus katakan bahwa Dia adalah Raja, setiap daripada kita anak Raja. Ada amin saudara. Kalau kita ini anak Raja, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak seperti anak raja. Ada amin. Oleh sebab itu biarlah kita menjaga akan kehidupan kita bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan. Kita telah belajar bersama-sama bagaimana Roh Kudus. Banyak gereja nggak banyak berbicara tentang Roh Kudus, tetapi saya ingin berbicara banyak untuk saudara karena Roh Kudus saya percaya
Roh Kudus. Jangan bilang Roh Kudus itu hanya dulu. Roh Kudus adalah yang awal dan yang akhir. Ada amin, saudara? Di dalam Kejadian, saudara mau lihat sama-sama? Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, lihat. Kejadian pasal yang pertama, dimulai oleh roh. Bukan Roh Kudus pada zaman kisah para rasul, no. Ya, di dalam ayat yang kedua dikatakan, and the Spirit of God was hovering over the face of the water, dikatakan, and roh, ya, dan roh Allah melayang-layang, roh Allah, roh sudah ada pada saat kejadian. Ada amin. Saudara mau lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu yang terakhir, buka aja yang terakhir. Ya, Wahyu 22. Ayat yang ke-17, and the Spirit and the bride say, come, dikatakan, and the Spirit, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Roh dari sejak kejadian, Roh Kudus sampai Wahyu pada saat akhir. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, aku adalah Alfa and Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Ada amin, saudara. Dimulai oleh roh dan diakhiri oleh roh. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Beberapa gereja nggak percaya akan Roh Kudus, mengabaikan akan Roh Kudus. Tetapi setiap daripada kita, biarlah kita dengar-dengaran akan suara roh yang membawa kita kepada kemuliaan yang lebih tinggi, saudara. From glory to glory. Saudara dan saya dimuliakan. Ada amin, saudara. Mau dimuliakan? Memuliakan Tuhan. Saudara dimuliakan. Ya, inti daripada khotbah saya sebetulnya simpel. Ya, muliakanlah Tuhan, maka saudara akan dimuliakan. Ada amin, saudara. Muliakan saat ini dengan mengerjakan keselamatan kita. Maka dari itu saudara dan saya akan dimuliakan dan kita nanti akan memperoleh mahkota kemuliaan, mahkota yang abadi. Ya, mahkota bukan mahkota yang fana, tetapi mahkota yang ya akan last forever. Ada amin? Mari kita doa bersama-sama.